korban-korban ini itu tinggal sendiri. Makanya Ustaz mau mastiin aman apa enggak ya. Aman gimana Ustaz? Ya, apakah ada yang bocor atau jendelanya belum ketutup? Kan kasihan kalau enggak. Nah, yang ini nih, ini pasang suami istri nih, mereka tinggal berdua. 406. Assalamualaikum. Mereka jualan kain di pasar. Kasihan. Ustaz? Udah mau seminggu tayang Pengabdi Setan 2, gila. Banyak banget bermunculan teori-teori ajaib yang gue baca di sosial media, dari yang mengkaitkannya dengan agama, persektean, satanisme, pokoknya macem-macem lah. Teori-teori yang bikin gue, anjing kok bisa gini, anjing kok bisa gitu. Gila ya, orang-orang tuh keren-keren banget gitu. Dapet aja gitu nyambung-nyambungin ke ini, ke itu gitu. Jadi gue juga mau meramaikan nih dengan teori-teori gembel dan analisa-analisa cemen. Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode kali ini spesial nih karena gue ingin mencoba berteori. Nah, judul podcastnya adalah Teori Pengabdi Setan 2. Sang Saturnus kembali setiap 29 tahun sekali di Komunion. Kok judulnya bawa-bawa planet Saturnus segala? Jadi gini. Pertama gue mengkaitkan perplanetan dengan opening filmnya. Yang udah nonton pasti tahu lah. Di mana ritual pocong sujud ke Fotoraminom yang terjadi di Observatorium Bosa. Nah itu kan ada hubungannya lah dengan perplanetan lah ya. Terus kedua, teori ini tuh gak sengaja muncul waktu gue lagi nonton Interstellar. Emang gak nyambung nih, asli goblok banget. Tapi begitu gue iseng nih mencari jawaban, gue pokoknya abis nonton Interstellar inget Bosa, terus penasaran deh, apa iya Pengabdi Setan 2 ada hubungannya sama ilmu perbintangan dan planet-planet? Lalu secara mengejutkan ketemulah gue dengan planet Saturnus dan keanehannya. Gila, kok bener nih ada hubungannya nih. Gue sendiri kaget pas nemu. Jadi ya langsunglah berteori macem-macem. Planet yang sama tuh dengan setting di film planet-planetnya Nolan, Interstellar tadi. Jadi teori gembel gue, 29 tahun di Pengabdi Setan 2 ternyata sama dengan siklusnya planet Saturnus. 29 tahun juga yang dibutuhkan buat planet ini untuk mengelilingi matahari. Dan ternyata juga siklus orbital Saturnus ini punya pengaruhnya ke kehidupan manusia. Percaya nggak percaya nih. Nama teorinya itu Saturn Return. Bukan Superman Return atau Batman Return ya. Atau kalau mau dibahasa Indonesiakan, kembalinya Sang Saturnus. Wah, keren banget ya, agak-agak satanik gimana gitu.
Apaan tuh? Apa itu Saturn Return? Ngarang aja kayaknya nih keripik film nih. Nggak serius. Silahkan aja cari sendiri. Udah banyak sih artikelnya di internet. Mau yang bahasa Inggris ada, yang bahasa Indonesia ada. Nah, kalau menurut dari Vice.com, Saturn Return atau kembalinya sang Saturnus itu artinya adalah lokasi Saturnus di langit pada waktu tertentu dibandingkan dengan posisi saat kita nantinya dilahirkan. Membutuhkan sekitar 29 tahun untuk Saturnus kembali ke tempat asalnya saat kita lahir. Dan momen itu disebut Saturn Return atau kembalinya sang Saturnus. Bingung gak lu? Gue juga bingung waktu baca apaan sih nih anjing. Jadi intinya tuh misalnya nih ini bahasa gembel gue aja, bahasa suka-suka gue aja nih. Jadi misalnya kita lahir tahun sekian. Nah, itu dihubungkan dengan posisi Saturnus misalnya lagi A gitu lagi. Nanti untuk posisi yang sama kan Saturnus mengelilingi matahari itu 29 tahun. Nah, untuk mencapai posisi A itu yang sama pas kita lahir, Saturnus butuh waktu 29 tahun kemudian. Nah, lucunya secara kosmik atau apapun itu, posisi nanti yang sama pas kita lahir itu entah gimana hubungannya bakal mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam kehidupan. Misalnya nih, pas kita menginjakkan usia di 29 tahun, kita mau milih nih antara kerja atau langsung nikah aja. Nah, itu keputusan-keputusan penting dalam kehidupan yang nantinya menentukan masa depan kita. Nah, itu ada hubungannya dengan posisi yang sama, posisi Saturnus yang sama waktu kita dulu lahir 29 tahun yang lalu. Masih bingung? Gue juga bingung. Ya pokoknya gitulah, dicocok-cocokkan saja lah ya. Nah, apabila dicocok belepetan, aduh Rangga. Apabila dicocok-cocokkan nih, peristiwa penting dalam hidup manusia akibat Saturn Return ini nyambung dengan si pengabdi setan dan segala aktivitasnya yang punya andil tuh dalam terjadinya momen atau peristiwa-peristiwa penting di universe pengabdi setan tentunya. Semacam kalau di filmnya itu ada konferensi Asia Afrika. Jika Saturn Return berpengaruh pada tahap kehidupan manusia dari fase remaja menuju fase yang lebih dewasa beserta keputusan yang dipilihnya yang nantinya seperti yang gue bilang tadi menentukan jalan hidup ke masa depan, sekte Raminom ini mungkin juga punya rencana besar, tapi juga bertahap progresnya setiap 29 tahun sekali. Rencana besarnya apa? Iya, kayaknya cuma Joko Anwar kali ya yang tahu. Ini mah ada-ada aja ya dikait-kaitkan sama planet. Bisa-bisanya keripik film aja ini mengarang. Loh, tapi bentar. Tapi bukannya perbintangan dan planet di sekitar bumi kita itu emang punya peranan signifikan ya enggak sih? Dulu misalnya nih sewaktu belum ada GPS dan satelit, orang itu berlayar bergantung pada navigasi bintang. Terus zaman Mesir kuno, bangun candi asli. Maksudnya kok candi sih? Maksudnya piramida. Katanya sih disejajarkan tuh dengan yang namanya sabuk Orion. Terus ada lagi, bangsa Maya juga menggantungkan hidupnya dengan
benda serta fenomena yang terjadi di langit. Kayak gerhana misalnya. Pas gerhana kan tuh dikira dewa marah nih, terus ngorbanin tumbal manusia lah. Mirip-mirip kan kayak Pengabdi Setan 2 kan ada pengorbanan, ada tumbal-tumbalan. Jadi bisa dikatakan peradabannya suku Maya itu dibangun oleh bantuan ilmu astronomi. Bahkan ada yang namanya astronomi Maya. Gak usah jauh-jauh deh ke Saturnus atau ke Mesir. Cari yang deket-deket aja ke kita. Bulan misalnya. Itu hanya bulan itu gak hanya berpengaruh ke alam bumi. Kayak pas purnama itu kan pasang naik tuh. Tapi juga ternyata ke manusianya. Ini sih katanya ya. Gua nggak riset lebih dalam lagi nih. Katanya sih bisa berpengaruh ke kesehatan dan mood manusia. Kalau yang mau paling ekstrim lagi nih, katanya pas bulan purnama itu angka kejahatan bisa naik. Ya percaya nggak percaya sih. Mau yang lebih ekstrim lagi? Pas bulan purnama ada orang yang jadi werewolf alias manusia serigala. Nah itu baru gua ngarang. Tapi kan ada banyak di film-film horor ya kan. Oh satu lagi nih, bagi yang percaya nggak percaya, perbintangan itu penting. Apalagi buat yang percaya sama yang namanya horoskop tuh ya kan. Dulu pas zaman sekolah nih, orang-orang minjem majalah buat baca horoskop doang gitu. Misalnya lo Taurus gitu, gue baca dong, minjem dong, mau tahu kehidupan gue hari ini dan besok kayak gimana gitu kan. Biasanya kan ada keuangan dan yang paling penting adalah perjodohan. Kayak gitulah. Pokoknya emang ya penting perbintangan dan perplanetan itu dalam kehidupan kita gitu. Makanya dicocok-cocokkan lah teori gue yang gembel ini dengan Pengabdi Setan kedua. Yang penting gue punya teori lah. Ikut-ikutan aja. Selain teori yang mengaitkan dengan agama ya, udah banyak deh, udah macem-macem tuh. Ya nggak ada salahnya lah kalau Kripik Film juga punya teori cemen yang ada hubungannya sama Saturnus. Toh nih ya, nih satu lagi nih. Kalau mau dicocok-cocokkan, dicocok-logikan, Saturnus itu ternyata di mitologi Romawi adalah dewa kekayaan. Jeng-jreng. Jadi masih ada tuh hubungannya sama para pengabdi Raminom yang pesugihan, minta kaya dan terkenal dengan menyembah sosok yang didewakan. Di sini ya menyembah bersujud ke Ibu Raminom. Tapi ini gue punya teori nih. Gue berpendapat ya kalau Raminom itu bukan the big boss dalam tanda kutip. Dia itu kalau menurut gue semacam perantara, medium, abdi. Tapi tentu saja ilmu si Raminom ini setinggi langit, bukan perantara biasa lah. Bisa jadi dia itu sosok penyihir agung. Kalau kayak Doctor Strange itu kan Sorceress Supreme ya, kalau nggak salah ya kayak semacam itulah. Kayak Sith Lord lah, ilmunya tinggi lah. Yang ngebantuin lancarnya urusan si Big Boss di bumi. Makanya Ustadz Mahmud, Ustadz di Pengabdi Setan 2 bisa kalah. Karena simpelnya, sederhananya aja mungkin emang udah kalah ilmu kanuragan duluan. Lagi pula nih Ustadz juga kan manusia biasa. Wajar kalau menurut gue di Pengabdi Setan 2 kalah sama Raminom yang sakti mandraguna.
Ya kecuali Raminom itu emang beneran hanya setan. Harusnya sih dibacain ayat kursi juga udah hilang. Tapi kan ini enggak. Ini mah takutnya malah ama alat penyiksaan dari zaman pertengahan. Jika disambungkan sama realita nih, dihubung-hubungkan sama dunia nyata, maka Ustadz di Pengabdi Setan itu menurut gua adalah metafora duniawi. Bentuk keresahannya Joko Anwar terhadap orang-orang yang diakui soleh tapi tetap kalah pada akhirnya sama setan. Tapi bukan Raminom nih. Setan dalam dirinya masing-masing. Guru ngaji yang ternyata cabul hingga lembaga yang harusnya amanah malah terjerumus makan dana umat. Jadi gak apa-apa kalau Ustadz Mahmud kalah di film. Toh di dunia nyata tanpa Raminom sekalipun, mereka yang dianggap pemuka agama juga kalah oleh nafsu setan. Oke, balik lagi ke teori gue, teori planet-planetan. Gue yang menghubungkan PS2, Pengabdi Setan 2 dengan perbintangan dan perplanetan. Kalau gitu, apa iya Batara dan Darminah itu makhluk ekstraterestrial alias bukan dari bumi alias alien? Bisa jadi. Referensinya itu kayak nonton Knowing-nya Alex Proyas. Oke, kalau mau yang lebih dicocokkan sewaktu, ada yang inget gak nih? Kalau mau dicocokkan lagi nih ya, dengan Batara dan Darminah itu ternyata adalah alien. Pas di Pengabdi Setan pertama itu, sewaktu Darminah abis dari kamarnya keluarga Rini ngasih makanan ya kalau nggak salah. Itu kan Darminah balik lagi tuh ke ruangannya, ke apartemennya tuh. Nah, sewaktu Darminah masuk, di situ terlihat kalau Batara lagi baca majalah atau buku yang judulnya kalau nggak salah itu Menjelajah Alam Semesta. Gue juga kaget sih ini. Ternyata ada hubungannya juga nih. Jadi apakah mereka emang alien? Ada di bumi untuk memanen dalam tanda kutip sumber daya alam, termasuk juga jiwa manusia kali ya, gue juga gak tahu lah nih. Lewat perantara manusia sesat yang unggul, yang tinggi ilmunya tadi, kayak Raminom. Atau bisa jadi Raminom juga alien kali ya. Si Raminom ini jadi semacam maklarnya lah, biar urusan-urusan di bumi itu lancar. Sekali lagi gue hanya berteori aja. Seru-seruan lah, analisa gembel. Karena emang udah disesatkan lah oleh asumsi efek serunya Pengabdi Setan 2 dalam menghadirkan misteri dan referensi. Oh iya, satu referensi jagoan gue sih pas Tari diperlihatkan bagaimana dia mati. Karena itu referensi dari Flanagan pas bikin The Haunting of Hill House. Itu keren banget sih, asli. Iya, Pengabdi Setan 2 dalam menghadirkan misteri dan referensinya sekaligus metaforanya ke kehidupan sebenarnya, realita. Termasuk juga soal rusun yang jadi kritik sosial terhadap mereka yang punya kuasa tapi selalu ngorbanin orang-orang susah. Yang gak punya daya, yang gak punya privilege. Orang-orang yang terpaksa tinggal di rusun rumah susun yang kapan aja bisa tenggelam. Rusunnya tuh deket laut kan. Penghuninya yang tiap hari harus bertaruh nyawa. Bisa mati kapan aja karena lift
durjana yang bobrok, yang nggak ada orang atau yang punya itu. Di situ kan katanya yang ngebangun pemerintah, tapi pemerintahnya nggak mau perbaikin tuh lift. Sampai akhirnya beneran menelan korban. Inilah yang membedakan Pengabdi Setan 2 dengan film horor lainnya. Yang membedakan Joko Anwar dengan sineas malas. Nonton Pengabdi Setan 2, kita tuh diajak buat pinter dan cari penjelasannya sendiri menurut interpretasi masing-masing. Termasuk juga gue yang kemudian mengkaitkan Pengabdi Setan 2 ini dengan Ancient Alien perplanetan perbintangan Saturnus. Gila lah pokoknya Pengabdi Setan 2 ini. Nontonnya seru, sesudah nonton juga seru. Jadi ya ini efeknya gue jadi mencari-cari teori versi gue gitu. Buat seru-seruan aja, buat seneng-seneng. Karena gue emang beneran suka dan seneng sama Pengabdi Setan 2. Yang gak setuju ya gak apa-apa. Itu yang namanya juga opini, pendapat. Orang bisa setuju, bisa enggak. Mari kita bersinema yang baik-baik aja gitu. Menghormati opini dan selera orang lain gitu kan. Masing-masing punya selera dan interpretasinya masing-masing gitu. Oke. Buat yang nggak setuju nggak apa-apa. Buat yang setuju ya alhamdulillah. Buat yang nambahin atau yang mau membantah silakan langsung nanti komen di YouTube. Karena podcast ini selain di Spotify juga gue upload di YouTube. Jadi yang mau komentar, wah apaan nih, ngarang aja nih teorinya nih, silahkan langsung komen. Like juga, subscribe juga ya YouTube Kripik Film. Sekian kayaknya sampai di menit berapa nih? Menit ke-20 ya. Biar gak terlalu lama nanti malah jadi bosen. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan ocehan gua berteori tentang Pengabdi Setan 2 yang ada kaitannya dengan planet Saturnus. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya podcast Kripik Film. Gue Rangga. Ciao.